saudaranya Wakubu yang dari ibu kota ya? Siapa ya? Masa nggak ini kenal? Bebes ibu. Ya Allah, iya. Calon artis yang sering casting tapi nggak pernah lolos. Senangnya ketemu di sini. Iya, ibu sengaja dari Jakarta ke Bandung bawa sepeda? Iya, saya Luar bawa biasa loh. dari Jakarta sih sepedanya. Wow, gitu dibawa ke sini gitu ya? Iya. Emang ada acara di Bandung? Iya, ada Oh. acara. Kebetulan ini weekend, jadi ya sekalian kita mau goes di sana. Pas ini, kayaknya kita harus nanya-nanya nih tentang sepeda nih ya. Betul, ibu hobinya ini ya olahraga sepeda. Alhamdulillah. Sama lari juga bu nggak? Iya. Wih hebat. Terus Kalau aku tanya-tanya mah nih. sih larinya dari kenyataan tuh sama Pantesan nggak lolos terus. Iya gitu. Bisa Hayu aja. atuh. Ya, kita tanya-tanya yuk. Boleh ngobrol, Bu? Boleh, Yuk. Jadi gini nih, Bu. Iya. Sebenarnya saya nih suka banget olahraga bersepeda terus lari pagi. Oh, bagus dong. Tapi cepet capek ya, kenapa ya? Masa sih? Baru 10 menit, udah mampir ke tukang bubur sama gorengan coba Ce. Iya. Aja. Padahal kalian tuh masih muda-muda loh. Gak kayak aku gini, aku tuh umurnya udah hampir 50. Wah, luar biasa Iya, loh. makanya mungkin mulai dengan semangat, lebih semangat lagi dengan niat gitu. Saya ikut komunitas, berawal dari komunitas. Karena komunitas itu menambah semangat dan itu bisa ada jadi kita tahu info, ini mau ada race di sini, yuk kita ikut gitu. Jadi kita tuh lebih ada kebersamaannya juga, jadi ada semangatnya juga. Jadi ya begitu deh, ikut komunitas juga akhirnya jadi ikut race. Bu, itu kalau lagi lomba boleh nggak kalau kita melipir dulu gitu ke tukang dagang gitu, boleh nggak Bu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa Soalnya ya, Bu? kita kan dipakein ini ya, chip di sini ya. Jadi kita tuh akan ketahuan ada di mana dengan nomor kita. Misalnya kan kita ada nomor race nih, nomor bib istilahnya. Dari bib itu ketahuan misalnya si A dari mana asalnya, dia mulai jam berapa, terus ada di mana. Oh, kirain teh, gitu. udah aja mangga sampai pokoknya mau mampir kemana juga boleh nggak boleh ya Bu? Iya, tapi juga ada cut off time-nya. Oh, gitu. Karena nanti kalau kita udah lewat dari cut off time, kita bisa nggak dapet medali. Oh. Nah, sementara anak-anak yang ikut race itu, baik cyclist maupun runner, mereka tuh ada kebanggaan sendiri untuk ngumpulin finisher medal itu. Kalau misalnya nih udah banyak ikut lomba terus komunitas, pasti dong udah kemana-mana ya Iya, nggak? Misalnya lomba ke luar negeri ataupun di domestik gitu Bu, pernah kemana aja sih pengalamannya? Alhamdulillah saya udah pernah ikut maraton di Tokyo. Wow. Tokyo Marathon itu pertama kali saya ikut maraton. Terus juga kemarin ikut sepedaan November 2019 itu di Perth ke Mandurah, balik lagi ke Perth. Jadi 200 kilo gitu. Terus kemudian yang dalam kota ikut beberapa kali acara triathlon di Bali dan di Bintan gitu. Kerennya udah kemana-mana ya. Kita mah paling Iya, kemana tuh dago. Aduh. Paling dago Iya, Lembang. kita mah kalau ikan mah cuma di toples Bu, ikan sepat bolak-balik nabrak Bu. Kalian masih muda, nanti pasti ada masanya deh kalau semangat terus. Iya, Iya, ngikutin iya, gurenya nih ya, betul. semangat yang paling penting tuh ya. Bu, itu tadi kan kata Ibu ada ininya Bu ya, ada medalinya ya Bu. Iya, Boleh finisher lihat nggak medal. kalau finisher medal namanya. Boleh lihat Bu koleksian Ibu Bu. Boleh, saya bawa beberapa aja tapi ya. Boleh. Dari triathlon sama dari maraton. Kalau misalnya yang lari-lari yang sama berenang saya nggak bawa ya. Yang ini aja. Waduh. Wah, banyak juga ini. Ini waktu itu Jakarta finisher. Waduh, lucu banget. Keren loh Ya ini. ampun. Ini digantung depan pintu, bagus. Bukan Bebes, ini bukan yang buat di depan pintu. Oh, Ini bukan? memang bener achievement banget ini. Kalau yang ini waktu itu triathlon di tahun 2014 di Bintan. Oh, di iya. Bintan. Ini kemudian kalau nggak salah saya 4 tahun yang lagi deh. Nah benar 2018 di Bintan juga. Saya juga. seneng banget nih triathlon di Bintan karena airnya juga bersahabat ombaknya. Ih, ini bagus nih. Kalau ini di Bali waktu itu triathlon yang di Bali. Iya. Saya bawanya cuman ini aja sih. Iya. Terus ini Tokyo Marathon tahun 2012. Terus kalau yang ini juga di Bali.
Wah, keren ya, banyak ya. Bu, kalau triathlon itu jadi apa aja, Bu? Jadi kalau triathlon itu kita mulai dari berenang dulu di laut. Berenang di laut. Nah, itu Waduh. terus kemudian kita sambung dengan sepeda. Habis sepeda langsung lari. Gitu. Berenangnya nggak boleh pakai ban ya, Bu ya? Cibebes mah ya, masa pakai ban yang lain enggak, terus kita Tapi sendiri lebih pakai enak ban. kalau berenang di laut tuh karena kan ada kita jadi lebih ringan ya karena kan dia Oh, asin, kadar asin ya? bukan karena Oh, bukan. kan dia ada kedorong juga sama arus. Oh, sama arus ya. Oh iya. Kapan-kapan nyobain deh. Ah, biasa kolam ikan saya di rumah bisa berenang. Sepat. Ikan sepat. Nah, ini nih Bu, kan sekarang itu banyak nih lagi hits banget. Orang-orang tuh pada ikutan nih. Yang ikutan karena lagi hits sepeda, naik sepeda semuanya gitu ya. Ada juga yang misalnya nggak dari dulu waktu mudanya. Jadi udah di umur sekian baru ikutan karena lagi rame naik sepeda. Itu Lagi bagusnya ngetren kayak gimana ya, kayak lagi ngetren gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu loh karena kita tuh kan sebenarnya lebih ke arah niat mau sehat ya, mencari sehat. Ya. Tetapi kalau orang yang baru mulai dengan usia yang sudah lebih lanjut, disarankan dia juga harus pakai ini kayak semacam Garmin atau untuk yang ada mendetek heartbeatnya. Jadi supaya dia aman mainnya sesuai dengan umur. Misalnya dia umurnya udah sekian, dia main di zona sekian. Nanti orang-orang yang mengerti, nanti dia akan menghitung, oh kira-kira heartbeat dia yang aman tuh di zona berapa. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja asal kita harus mengukur kemampuan dengan kita sendiri. Kadang-kadang nggak tergantung usia loh. Ada juga yang muda, misalnya dia juga ada gangguan jantung atau irama jantung, dia harus tahu gitu. Dia mainnya di zona berapa gitu. Oh iya gitu ya. Nah Bu, kan ada sepeda Ibu ya, terus berenang sama lari. Dari ketiga olahraga ini, yang paling cocok nih buat usia lanjut kira-kira olahraga apa ya Bu ya? Iya. Jadi gini, dari 3 cabang olahraga triathlon yang tadi disebut sama Mas Oka, itu olahraga yang paling akan long life digeluti sampai usia lanjut itu adalah berenang. Karena dia itu yang paling aman. Nah, nanti yang paling cepat ditinggal dari 3 cabang olahraga triathlon ini adalah lari karena dia ke high impact. Jadi kan udah mulai menyerang di sendi-sendi ya. Nah, kemudian kalau yang sepeda itu tergantung juga dari sepedanya karena kalau sepeda itu satu-satunya olahraga dari 3 cabang itu yang menggunakan alat bantu. Jadi bisa aja kita milih sepeda dengan yang lebih ringan, misalnya frame-nya dengan yang karbon atau gimana sehingga kan buat orang yang udah usia lanjut sendi-sendinya bisa terbantu gitu. Gitu ya. Iya. Nah, Res kan udah kemana-mana nih Bu. Kira-kira nih yang paling sangat banget berkesan, kira-kira kemana tuh Res? Semua race itu buat saya berkesan ya karena kan semua perlu persiapan. Tapi kalau tadi ditanya yang paling, mungkin saya akan jawab Tokyo Marathon. Karena itu pertama kali saya ikut maraton langsung. Di sana tuh ada cut off time dan cut off time-nya itu nggak yang total, misalnya dibilangnya sekian jam. Jadi dia per 5 kilo kalau kita nggak sampai dengan waktu yang ditetapkan, kita akan di cut off time per 10 kilo. Jadi ada per 20-nya. Jadi banyak yang kita nggak tahu pada saat udah nyampe mau start race baru dikasih tahu, oh ternyata itu tuh ada setiap ininya udah ada cut off time-nya, jadi dia lebih paling strict. Nah, kalau misalnya nih selama 12 tahun ini, dari dulu gitu ya, sampai sekarang, ada perbedaannya nggak sih Bu? Maksudnya kayak apa ya, stamina atau apa gitu ya? Pasti. Jadi, walaupun dulu 12 tahun yang lalu mungkin umur saya lebih muda dari sekarang, tapi karena berjalannya dengan waktu, saya lebih ngerasain saya lebih dapat endurance-nya, stamina saya juga lebih oke. Nafas juga iya, jadi yang namanya latihan itu nggak pernah ada kata percuma. Jadi walaupun usia saya nambah, tapi endurance saya juga nambah. Kalau dulu mungkin saya ada di titik yang misalnya, wah udah kayak gini, misalnya yang untuk yang berapa ya, sehari 60 aja udah ngos-ngosan. Sekarang saya bisa lebih dari itu. Iya, mungkin karena terlatih karena ya. Endurance ya. Jadi emang ya. kalau kata orang latihan itu percuma nggak ada. Jadi nggak pernah ada kata latihan itu percuma. Percuma ya. Semua pasti akan ada gunanya. Iya, keren. Nih Bu, saya mau nanya juga, khususnya buat sepeda nih. Kira-kira bagaimana sih cara
untuk menghindari cedera kan nih banyak nih, apalagi kalau di jalanan gitu ya. Takutnya tiba-tiba jatuh, terus jadinya kita kapok mau lagi bersepeda. Kira-kira gimana, Bu? Ya. Jadi untuk menghindari cedera itu sebelum kita memulai olahraga sepeda atau olahraga apapun, saya selalu nyaranin kalau di komunitas itu kita ada pemanasan. Jadi pemanasan itu paling enggak 5 sampai 7 menit. Jadi itu semua sendi-sendi otot kita ini kan kita harus lemesin dulu ya. Supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba kita lagi goes, kita harus ngerem mendadak, kaki kita harus turun apa segala macam tuh kita punya otot tuh udah relax gitu. Relax, jadi ya. harus ada pemanasan. Yang kedua kalau misalnya di olahraga sepeda kita harus menghindari jadi gini, untuk menghindari cedera itu kita harus mengikuti rambu-rambu. Misalnya kita harus di jalur sepeda. Kemudian kita tuh selalu harus ngikutin road captain. Kalau misalnya kita lagi goes rame-rame, kita harus ngikutin road captain. Juga kita harus 2 gitu loh, berjejer 2. Berjejer 2. Dan itu kalau misalnya kita mau salip atau mau apa tuh ada peraturannya atau ketentuannya sehingga kita bisa selamat dalam bersepeda di jalan. Jadi kalau saya bilang ya untuk orang-orang yang udah berusia lanjut, jadi tidak dipaksakan, jadi sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Mungkin misalnya dalam seminggu tuh olahraganya itu tetap harus ada olahraga, tapi misalnya seminggu tuh hanya 2 kali, yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau dia sudah dapet stamina dan endurance-nya udah lebih baik, nah itu baru nanti disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Dan itu juga jangan lupa selalu pakai ini pengukur yang zona itu, zona juga ya. harus heartbeatnya itu harus di zona sesuai dengan kemampuannya. Jadi pokoknya juga tips saya yang berikutnya, jangan pernah ngikutin orang lain karena orang lain itu berbeda-beda ya, mungkin dia kemampuannya atau dia punya penyakit bawaan atau misalnya apa, jadi jangan karena mengikuti orang lain tapi memang jadilah diri sendiri. Just be you ya. Just be yourself. Just be yourself, jadi benar-benar bisa banget. tetap semangat dan ini adalah investasi untuk kesehatan kita, untuk hidup kita sendiri. Iya ya, keren banget ya. Mana Bebes teh? Malah ngilang, Bu. Masa? Dari tadi nanya kemana, tiba-tiba ngilang. Tadi Kemana perasaan ya? ada ya. Iya. Kemana Bebes? Aduh, Bebes ngilang. Habis ngapain ini? Ini beli gorengan, Ya nasi Allah. uduk, cookies, semua dibeli. Tuh olahraga, ya. olahraga belum, Bu. Gorengan udah bungkus. Iya. Wah, berarti kita harus botram nih, Iya. ngajakin Ibu ya, Bu ya? Iya. Iya, yuk, Iya, yuk, ayo, yuk, ayo. kampung Wadidau, Bu. Iya, tunggu, Yuk. ayo.